Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Hendrayana. Saya adalah dosen dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Kahuripan Kediri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Sebagai dosen yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang pengajaran, mata kuliah dasar pemulihan tanaman yang merupakan mata kuliah dengan beban 3 SKS dan juga wajib untuk semester 4, di mana mata kuliah ini yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan dalam pemulihan tanaman berdasarkan pendekatan inovasi dan perkembangan teknologi serta penguasaan teknik pengembangan terutama untuk pertanian marginal dan urban. CPMK dari mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran teknik pemulihan tanaman untuk pengembangan biodiversitas. Nomor 2. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemanfaatan teknik pemulihan tanaman untuk merancang pengembangan tanaman yang dengan sifat unggul. Nomor 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep pemulihaan tanaman dalam pengembangan tanaman berdasarkan analisa studi kasus dalam diskusi. Dan terakhir, mahasiswa mampu merancang penerapan konsep pemulihan tanaman dalam pemecahan masalah pengembangan tanaman di suatu wilayah. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan program baku serta proses pemulihan. Keduanya, mahasiswa mampu menjelaskan domestikasi pada tanaman dan manfaatnya di dalam pemulihan tanaman. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan Central of Origin dan plasma nutfah dan manfaatnya dalam pengembangan biodiversitas. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik tanaman menyerbuk sendiri dan bagaimana teknik pemulihan untuk menghasilkan varietas dengan sifat unggul. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik tanaman menyerbuk silang dan bagaimana teknik pemulihan untuk menghasilkan varietas dengan sifat unggul. Mahasiswa mampu menjelaskan heterosis dan mengetahui cara pemanfaatannya dengan studi kasus yang diberikan adalah tanaman jagung hibrida. Mahasiswa mampu menjelaskan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai proses pelepasan varietas dan mengetahui tentang industri perbenihan. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik tanaman membiak vegetatif dan bagaimana teknik pemulihan untuk menghasilkan varietas dengan sifat unggul. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan jenis cekaman terhadap tanaman dan bagaimana teknik pemulihan untuk ketahanan atau resistensi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan teknik polilisasi dan mutasi di dalam pemulihan tanaman. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengetahui apa itu rekayasa genetik di dalam pemulihan tanaman dan contoh-contoh penerapannya di dunia. Referensi yang saya pakai adalah Plant Breeding dari Allard, Genetika Tumbuhan, Principle and Procedure of Plant Breeding, Plant Breeding, Past, Present, and Future, dan Principle of Genetic. Sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, dasar pemulihan tanaman, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dengan berbasis OB atau Outcome Based Education. Adapun dalam penyampaian atau penyampaian perkuliahan, saya memakai metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya mengintegrasikan materi dengan kasus nyata di lapangan dan menggunakan platform LMS, kampus, atau Eduvecta. Adapun interaction, untuk membangun interaksi yang aktif, saya menerapkan metode case-based learning dan praktikum di lapangan. Selain itu juga untuk dinamika yang terjadi apabila mahasiswa memiliki pertanyaan, kapanpun itu, saya membuka ruang wadah untuk komunikasi dalam bentuk WhatsApp secara pribadi ataupun WhatsApp group. Adapun assessment, evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui kuis formatif, tugas struktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan rubrik penilaian dengan transparan. Nah, adapun penilaian yang saya pakai adalah: pertama, kehadiran 15%, kedua, attitude atau perilaku 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Baik, selanjutnya saya akan melakukan micro-teaching untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman ini dengan materi mengenai heterosis dan pemanfaatannya di dalam pemulihan tanaman. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Siang-siang gini kita waktunya ngantuk, kita mulai membahas
mengenai materi baru mengenai pemulaian tanaman. Baik, saya izin berdiri ya. Oke. Seperti biasa kita mulai dengan doa sebelum kita mulai kuliah ini. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, selanjutnya, makasih. Sudah ya? Baik, nah sekarang kita akan membahas heterosis, mengenai heterosis, dan sebelumnya, ada yang masih ingat kita mengenai materi apa kita bahas? Oke, pemulaian tanaman menyerbuk silang ya. Oke, sekarang saya ingin menanyakan nih. Oke, pertanyaan pertama, sebagai review apakah saya mengerti dengan materi yang saya berikan kemarin atau tidak? Apa itu tanaman menyerbuk silang? Oke, Farah, silakan. Varietas tanaman menyerbuk silang itu merupakan populasi dengan struktur genetik atau genetik fenotip frekuensi genotip tertentu. Oke, itu kurang lebih betul ya. Oke, bisa direview lagi nanti. Karena yang penting ada yang bisa dijelaskan lagi. Saya langsung ke pertanyaan kedua saja ya. Yang kedua, apa contoh dari tanaman menyerbuk silang? Oke, Berli. Contohnya adalah Ya. jagung, Ya. kelapa, dan semangka. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja sebagai mengingat, ini tidak ada kewajiban menghafal, bahwa varietas tanaman menyerbuk silang adalah merupakan suatu populasi yang struktur genetik atau frekuensi gennya tertentu. Oke, nah contohnya betul jagung, kelapa, semangka, dan beberapa tanaman hijau seperti kangkung dan lain-lain. Kemudian varietas tanaman menyerbuk silang berbeda atas varietas bersari bebas, sintetik dan komposit, dan juga adalah varietas hibrida. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Dalam hal ini, saya ingin memberikan materi tentang heterosis dan terkait dengan contoh-contoh yang ada di lapangan. Ya, lebih mudah lagi karena kita tinggal di Jawa Timur, di mana Jawa Timur adalah sentra produksi jagung. Saya akan memberikan contohnya mengenai tanaman jagung. Baik. Nah, sekarang apa itu heterosis? Ya. Izinkan saya baca dulu ya. Oke, heterosis adalah hasil dari persilangan dua induk yang berbeda dengan memanfaatkan pertanyaannya varietas hibrida ya, yang memanfaatkan fenomena heterosis. Kemudian memiliki penampilan yang seragam. Oke. Ketiganya responsif terhadap pemupukan. Keempatnya toleransi terhadap hama dan penyakit. Dan terakhir adalah hasil panen F2 tidak dapat dijadikan hasil benih lagi. Ini yang harus kalian catat karena ini yang jadi penting akan kita bahas berikutnya. Oke, sekarang apa itu heterosis? Ya, heterosis adalah interpretasi dari meningkatnya figur ukuran kecepatan perkembangan ketahanan terhadap hama dan penyakit atau berbagai iklim yang keras yang termanifestasikan di dalam organisme hasil silangan bila dibandingkan dengan dulur ketuanya sebagai hasil spesifik dari ketidaksamaan di dalam konstitusi gamet-gamet ketua yang tergabung. Ini agak sulit untuk dipahaminya, tapi saya akan memberikan contoh bagaimana kalian dapat memahaminya dengan jelas. Kita akan bahas heterosis ini dengan memanfaatkan dalam pemulaian tanaman seperti apa. Oke. Jadi singkatnya adalah heterosis atau figur hibrida adalah peningkatan ukuran figur atau produktivitas dari tanaman hibrida. Intinya, hibrida itu adalah keturunan hasil persilangan antara dua ketua yang hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan indukannya. Ya. Contoh yang seperti saya katakan tadi bahwa jagung hibrida yang sekarang ditanam banyak oleh petani Jawa Timur adalah contoh dari bagaimana heterosis itu dimanfaatkan. Oke, saya ngasih ilustrasi seperti ini. Ini bisa dilihat kan, tanaman jagungnya kecil, ya, dan ini betinanya, jantannya pun kecil dan anaknya besar. Itu yang kita lihat di lapangan. Kenapa bisa seperti itu? Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat si betinanya itu, tetua betinanya itu kecil ukuran tengkolnya itu, dan jantannya pun kecil. Tapi ketika ditanam hasilnya akan besar. Ini dia yang disebut dengan fenomena heterosis atau melalui
varietas hibrida. Oke. Ada beberapa teori yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Pertama adalah bahwa heterosis muncul karena adanya akumulasi dari gen dominan. Masih ingat pelajaran genetika dasar dulu bahwa ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau dominan itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, ya. A besar dominan, A kecil resesif. Jadi B besar, B kecil. Jadi akumulasi A, B, C yang besar itu membuat heterosis, membuat si penampilan anaknya itu lebih tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Galur murni adalah sama A besar, B besar, B besar. Kalau yang galur murni sebelahnya ada A kecil, B kecil, semuanya sama. Tidak boleh ada yang tidak sama. Jadi besar kapital, kecil. Itu kalau galur murni. Nah, kalau akumulasi yang A besar itu maka muncul heterosis. Tetapi ketika disilangkan A besar bersama dengan A kecil, berarti akumulasi itu tidak terjadi. Ya. Apabila hibrida disilangkan beberapa kali akan menghasilkan galur murni, semuanya A besar dan besar, seharusnya penampilan lebih tinggi semuanya dibanding hibrida. Harusnya sih kalau si indukan itu A semuanya besar, berarti lebih tinggi dari indukan dari anaknya. Tapi kenyataannya adalah anaknya yang lebih besar. Berarti teori ini adalah gugur. Nah, kemudian ada lagi teori dominansi lebih, yaitu lokus heterozigot akan mengontribusi produktivitas yang lebih dibandingkan dengan lokus yang homozigot. Maksudnya, yang heterozigot itu, yang hetero itu kan ada beda ya, A besar, A kecil itu heterozigot. Yaitu, dengan teori ini, maka F1 harusnya memiliki heterosis yang maksimum. Maksimum itu pol harus tinggi sekali. Tapi kenyataannya tidak. Ada heterosis yang tidak tinggi hasilnya, atau tidak tinggi banget, ada yang sangat tinggi. Itu kenapa bisa beda? Berarti, artinya, teori ini gugur. Akhirnya kemudian ada yang namanya, ilmuwan yang namanya Easton 39, mengatakan bahwa itu terjadi akumulasi dari alel di dalam tiap lokus dan berinteraksi di dalam kondisi yang heterozigot itu. Nah, bisa dilihat A1, A2, B1, B2, C2, C4. Nah, ini terakumulasi sehingga menimbulkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan indukannya. Nah, teori ini yang lebih banyak diterima oleh para ilmuwan dibanding dengan dua teori yang sebelumnya. Oke, pembentukan varietas hibrida ini jadi intinya adalah hibrida menggunakan fenomena heterosis ini menghasilkan tetua yang heterosis varietas hibrida harus melebihi tetua yang terbaiknya. Misalnya nih, si indukan jantan tuh indukan betina hasilnya adalah 4 ton. Indukan jantannya hasilnya 3 ton. Nah, si hibridanya harus di atas yang terbaik yang 4 ton tadi. Harus ada 5 atau 10 atau 12. Nah, seperti itu. Oke. Nah, persilangan untuk menghasilkan hibrida itu ada cara detaseling. Masih ingat detaseling? Mencabut jantan. Menjantut jantan. Nah, kemudian kalau emaskulasi itu sama dengan jantan atau mendu jantan. Jadi si taselnya itu atau malainya tidak menghasilkan serbuk sari. Baik. Nah, sekarang begini. Ini agak rumit. Tolong perhatikan ya, karena ini sangat teknis. Sekarang yang namanya indukan itu tidak sekedar dihasilkan begitu saja. Tapi bagaimana caranya menghasilkan indukan yang menjadi bagus, menjadi hasilnya galur murni. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan melakukan penyerbukan sendiri selfing. Tolong dilihat, ini ada satu individu. Si malai, serbuk sarinya diambil, kemudian disilakan kepada tongkol di tanaman yang sama. Kita tahu bahwa tanpa campur tangan manusia, serbuk sari bisa terbang kemana-mana, ya kan? Tapi dengan cara dengan kontrol sedemikian rupa, maka serbuk sari disilakan kepada tongkol yang ada di bawahnya. Langsung. Selama berapa kali? 7 kali. Terus-menerus. Silangkan, panen, tanam. Silangkan, panen, tanam. Sehingga 7 kali. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi penurunan hasil dan tanaman. Asalnya besar, hasilnya jadi kecil. Oke? Jadi, namanya inbreeding depresi inbreeding. Nah, contohnya, saya kasih contoh dengan manusia. Pernah dengar kalau orang yang menikah di antara keluarganya bisa cacat anaknya? Itu inbreeding depresi namanya. Ya. Antar ningrat,
antar klan, sesama orang Arab, seorang Cina, sama orang Jawa, nggak mau lintas suku gitu, itu bisa seperti ini. Ya. Nah, itu yang namanya enduring depression. Tapi ketika setelah 7 kali dia akan murni, ketika dia tanam tetap segitu, tetap pendek seperti ini. Ini di sisi sebelah kanan, kanan kiri nih, kanan ya, kiri dari kalian ya. Kemudian akhirnya diambillah tanaman ini untuk menjadi calon induk betina. Satu lagi, kita bikin lagi hal yang sama. Ya, silang panen tanam selama 7 kali sehingga menghasilkan tanaman yang pendek tapi seragam. Jadi ini tidak seragam, dia seragam. Oke, seragam. Kemudian ini dikandidatkan untuk menjadi si jantan. Kemudian dia disilangkan. Oke, ketika disilangkan maka hasilnya lebih besar. Ya. Oke, jadi untuk menghasilkan indukan itu tidak mudah dengan melalui cara yang seperti ini. Oke, nah sekarang agak rumit nih, mohon diperhatikan lagi. Sekarang ceritanya bagaimana kita menghasilkan galur-galur murni itu bagus untuk indukan. Ya, ceritanya siapa di sini contohnya? Afif misalnya. Afif mengumpulkan jagung, biji jagung dari Madura, dari Brazil, dari Thailand, dari Jawa Timur, semuanya dikumpulkan masuk ke dalam satu laci. Maka ada sekian biji terkumpul di sini. Oke, terus ngapain? Lakukan tadi shelving tadi. Lakukan masing-masing. Sini kawin sendiri, tanam selama 7 kali. Sehingga akhirnya semuanya mengalami inbreeding depression dan seleksi. Kan ketika tidak seragam diseleksi toh, seleksi yang Afif suka. Kemudian maka hasilnya terbentuklah galur murni. Saya kasih G, galur murni. Semuanya seragam. Kemudian waktunya untuk dibuat uji daya gabung, disilangkan. Apakah menghasilkan heterosis atau tidak? Nah, caranya hasilnya seperti apa? Maka akan terbentuk grup. Kalau heterosis, ya, maka akan dipisahkan grupnya. Kalau tidak heterosis, hasilnya sama-sama rendah, disatukan grupnya, berarti satu saudara. Oke, diserbukan sendiri inbreeding depression. Kalau misalnya disilangkan menghasilkan heterosis, maka dipisahkan grupnya. Oke, nah, adapun metode seleksinya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, karena akan ada cara yang berbeda, ada pedigree, seleksi massa, seleksi blok dan lain-lain. Oke, sekarang kita fokus di bagaimana hibridea itu dibentuk. Ada yang namanya single cross, three-way cross, dan ada double cross. Nah, contoh single cross itu adalah seperti ini. Indukan tadi ada AB ya, kanan dan kiri kan, ada misalnya. Tapi kalau yang nama three-way cross, ada A, ada B, dan ada C. Jadi si A dan B ini menghasilkan F1 yang sendiri, tapi tidak dijual, disilangkan dulu dengan yang C, galur yang lain, yang dibuat di tempat yang sama, disilangkan menjadi ini sama-sama F1. Setiap hasil persilangan namanya F1. Sementara yang double cross A, B, C, D, F1-nya disilangkan menjadi menjadi hibrida. Jadi ini masalah cara saja. Ya. Kemudian silakan catat, silakan ambil itunya catatannya. Ini adalah penting bagi kalian untuk tahu. Kalau double cross, ya, si petani itu nggak mau beli dari kiosnya lagi, dan dia tanam lagi, kemudian hasilnya dia akan menemukan penurunan hasil 20%. Asalnya 12 ton. Turun 20% dia berapa tuh? Betul, bagi 5. 15 ton jadi 10 ton. Gitu. Kalau single cross, kalau varietas itu single cross, maka penurunan bisa setengahnya. Hasilnya 10 ton bisa 5 ton. Itu kalau petani menanam lagi tanaman yang belum dipanen. Makanya dengan menjual benih itu akan selalu ada penjualan. Petani beli lagi, pendiri beli lagi. Karena dia rugi kalau dia menanam lagi untuk musim berikutnya. Nah, contoh yang lain. Oke. Selain dari jagung, ada juga hibridea yang lain. Contohnya padi. Kelebihannya adalah bisa dilihat heterosisnya dari perakaran yang vigorus,
figur tumbuhan vegetatif yang bagus, tinggi kemampuan membentuk anakan dan vertikal. Nah, itu beda. Kalau jagung itu heterosinya tuh bentuk tongkol besar. Kalau padi anakannya lebih banyak. Kemudian kalau cabai hibrida bijinya lebih besar dan banyak. Kalau kapas ini yang unik nih kapas. Kalau kapas hibrida DPS-nya tidak, inding DPS-nya tidak terlalu ketat, cuman kalau di mikroskop seratnya lebih panjang. Jadi lebih kuat untuk menjadi benang. Baik. Kesimpulan sementara dalam hal ini adalah yang ini bisa diambil adalah heterosis atau figur hibrida adalah peningkatan ukuran, figur atau produktivitas tanaman hibrida di atas rata kedua tetuannya karena jauh kerabatannya. Oke, ingat jauh kerabatannya tadi ingat. Imbing DPS itu biasanya contohnya apa tadi? Kalau nikah sama saudara bisa cacat, itu imbing depression. Kalau tanaman itu bisa tanaman jadi kecil. Oke. Nah, jagung hibrida adalah hasil dari persilangan dari dua induk. Ya kita tahu kan, ada hasil persilangan itu jagung hibrida. Ya. Meskipun double cross ada A, B, C, D, tapi kan setelahnya kan dari dua induk kan, tetap hasil persilangan dari dua induk. Yang memiliki potensi hasil tinggi, tahan toleransi terhadap hama dan penyakit, dan juga optimal dari sisi pertumbuhan, terutama apabila ada pemupukan yang optimal. Kesimpulan selanjutnya, dari sisi bisnis, nah kan kalau kita berbisnis jagung itu takut dicuri. Misalnya saya punya varietas nih, kemudian tiba-tiba Atna ngerti bisnis nih, tak curi varietas punya Pak Febri, dijual dewe, dikemas dewe. Oke. Atau dengan tanam sendiri misalnya gini. Atna beli punya saya. Kemudian Atna tanam dan dikemas, dijual. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Hasilnya bagus apa tidak? Bagus. Tidak dong. Karena hibrida akan berapa persen tadi? Turun 50%. Jadi, saya akan repot-repot, silahkan curi. Oke, silahkan curi. Toh petani akan balik lagi ke saya kok. Hasilnya akan tertinggi. Ngerti nggak? Makanya di kios-kios pertanian, jagung hibrida tetap ada jualan, tetap laku. Betul nggak? Ya. Cabai hibrida yang kau tanam kemarin, tetap beli sendiri kan? Nggak pernah tanam lagi toh? Malas toh? Mending ke toko lagi toh? Karena itu hibrida. Kalau misalnya nanti tanam lagi, kalau tanam lagi di musim keduanya, pasti turun hasilnya. Betul, terbukti ya? Nah, itu sebagai petani sudah membuktikan sendiri. Namanya built-in. Built itu sudah nggak usah capek-capek meng-hire polisi dan pengacara karena otomatis tidak akan pasti beli lagi. Penanaman satu sedikit varietas hibrida skala luas cukup besar. Ini yang jadi penting. Jadi kalau sepanjang jalan di sini banyak jagung, pasti ada beda kan, ada jago, ada perkasa. Siapa yang pernah lihat ke lahan? Di sepanjang jalan itu ada jagung, ada perkasa, ada bisi, ada apa lagi? Ada maco, dan banyak lagi. Pertiwi. Kalau hanya sedikit, itu jadi masalah. Karena itu potensi terjadinya ledakan hama atau penyakit. Jadi semakin banyak varietas, semakin bagus. Kalau di dalam ruangan ini, hanya ada Kamal di sini, kemudian saya sakit, kemudian tertular pada Kamal, yang kena 100% tertular. Tapi karena kita semuanya di sini banyak kan, ada yang tahan, ada yang jagur, ada yang baru makan itu apa obat pil kita gitu dan lain-lain, jadi kuat untuk terhadap penyakit. Nah itu lebih bagus. Jadi penggunaan multivarietas di Indonesia atau di lingkungan itu akan lebih bagus dan harus dipacu. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tentang pelepasan varietas. Bagaimana suatu varietas itu dihasilkan dan dilepas di petani. Sekarang kuis. Oke, kuis singkat ya. Yang tahu langsung ngacung. Ini apa namanya? Single Oke, single cross. Ini namanya? double cross. Salah? Three-cross west. Three-way cross. 3 jalur maksudnya ya. Oke. Ini? Double. Oke. Baik. Siap. Sekarang waktunya ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan. izin bertanya Pak. Ya. Kenapa tanaman yang melakukan penyerbukan silang
memiliki varietas genetik lebih banyak atau beragam daripada tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Karena ini termasuk konstitusi genetik yang dijawab oleh Farah. Oke, kalau kita bicara mengenai menyerbuk sendiri, tadi inbreeding diversity itu kenapa tadinya? Kenapa? Karena ada selfing berapa kali? 7 kali. Selfing 7 kali. Ada selfing 7 kali. Oke. Hasilnya apa? Homozigot. Homozigot itu maksudnya apa? A besar, B kecil, C besar, D besar, D besar. Ini selalu sama. Ya, homozigot. Nah, kalau tanaman nyerbuk sendiri, otomatis nggak perlu campur tangan manusia, terserbuk sendiri terus. Makanya akan menghasilkan ini terus. Oke. Karena satu tanaman, ini satu tanaman, ya, bunganya di sini nih. Ya, ini bunganya nih. Nah, dia akan menyerbuk di sini terus. Si serbuk saya nggak kemana-mana. Ada di sini. Sehingga akan terjadi seperti ini, tapi tidak akan terjadi inbreeding depression karena memang sudah alaminya seperti itu. Sehingga tidak ada masukan gen dari mana-mana. Sementara kalau menyerbuk silang, sementara menyerbuk silang, dia tidak homozigot. Dia pasti akan heterozigot. Kenapa? Karena di sini ada tanaman, di sini ada tanaman. Maka serbuk saya di sini ada ke sini, ada juga ke sini sendiri. Dari sini ada ke sini, ada juga ke sini. Sehingga akan selalu ada gen-gen baru. Selalu ada gen-gen baru. Itu membuat variasi yang ada. Jelas? Oke, baik. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Ya. Izin bertanya, Pak. Jika tujuan pemuliaan adalah mendapatkan tanaman yang unggul, mengapa tidak langsung memilih tanaman terbaik di lapangan tanpa harus melakukan persilangan? Oke. Nah, sekarang kita bicara alasannya. Contohnya A dan D itu adalah sifat tertentu. Oke. A itu adalah kalau jagung apa contoh karakternya? Warna merah misalnya. Warna biji apa? Kelang ya. Kelang itu bahasa Indonesianya apa ya? Gelap, merah gelap ya. Merah lah. Kemudian ini tahan bule, tahan penyakit ya. Nah, tapi si tanaman itu sebetulnya semuanya ada di tanaman ini. Ada di taman ini. Semuanya. Tapi yang ini ada di taman ini. Ya kan? Kalau tanpa ada seleksi, tanpa ada persilangan, tidak bisa memasukkan sifat ketahanan ini ke dalam satu tanaman varietas. Jadi menyumbang. Oke. Jelas? Oke. Clear di sini? Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Siap-siap catatan yang kalian baca lagi, karena pekan depan saya akan menanyakan pertanyaan apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, itu mungkin kuliah siang hari ini untuk untuk topik heterosis. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran yang saya berikan untuk materi pembelajaran heterosis di dalam pemulihan tanaman untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman di dalam program studi S1 Agroteknologi di Universitas Kehidupan Kediri. Semoga bisa menjadi gambaran dan saya ucapkan terima kasih.